Belum juga selesai membacakan buku cerita untuk Kwon Yul, Dajung justru tertidur. Kwon Yul akhirnya mengambil buku itu untuk membacanya sendiri. Tapi tiba-tiba kepala Dajung justru bersandar ke bahu Kwon Yul. Perdana Menteri itu bermaksud untuk membetulkan posisi tidur Dajung, akan tetapi ia justru terbangun. Istrinya itu langsung berteriak dan bertanya kepadanya apa yang ia lakukan. Kwon Yul memintanya untuk tidak salah paham. Hanya saja, menurut Dajung, ia mencari kesempatan dalam kesempitan. Ia kemudian menyebut suaminya itu serigala cabul. Keesokan paginya, Kwon Yul mencari Dajung. Namun istrinya itu kembali berteriak karena ia baru saja selesai mandi. Sementara itu, Pak Jun Gi mengingat malam Natalnya bersama Hyeju. Ia berpesan apapun yang terjadi, Hyeju tidak boleh membencinya. Sebab bagaimanapun juga, ia sangat mengharapkan cinta dari wanita itu. Hari ini Perdana Menteri ada sidang kabinet. Tapi tiba-tiba, In-ho memerintahkan Dajung untuk menahan Perdana Menteri selama 30 menit. Tanpa menanyakan alasannya, Dajung langsung menahan pintu keluar. Di saat yang sama, In-ho dan Hyeju sedang berdiskusi mencari solusi dari masalah ini. Dajung tidak kuat lagi menahan pintu, hingga mengakibatkan mereka berdua terjatuh ke lantai. Dajung bermaksud menahan Kwon Yul agar tidak pergi. Namun di mata pembantu mereka sedang bersenang-senang. Untuk itu ketika Manse ingin bertemu Dajung, ia menahannya. Ketika Kwon Yul kesal, Dajung justru keceplosan jika ia disuruh oleh In-ho. Kwon Yul bersikeras untuk masuk ke ruang sidang kabinet, padahal ia diberitahu jika para menteri tidak ada yang datang. Hingga akhirnya ia melihat sendiri ruang sidang hanya berisi 2 orang menteri. Dajung baru berpikir apa alasannya In-ho menyuruhnya melakukan seperti itu. Namun karena belum juga mendapatkan jawabannya, ia kemudian melakukan rutinitas seperti biasa membersihkan kamar anak-anak. Namun di kamar Wuri, ia menemukan sebuah kunci. Ternyata Pak Jun Gi menghasut para menteri untuk memboikot sidang kabinet. Hal itu mengakibatkannya mendapatkan tamparan dari Hyeju. Wanita itu berkata jika Pak Jun Gi berpesan untuk tidak membencinya. Tapi apa yang diperbuat Pak Jun Gi membuatnya sangat kasihan. Kwon Yul kembali ke rumah dengan pikiran kacau balau. Tiba-tiba ia mendengarkan alunan piano yang sangat merdu. Begitu membuka pintu, ia pun kaget. Dajung memainkan piano dengan didampingi anak-anaknya. Seketika itu juga Kwon Yul teringat akan mendiang istrinya. Dajung meminta maaf jika dirinya bersalah. Namun anehnya Kwon Yul tidak marah sama sekali. Dajung diberitahu pembantu jika piano itu peninggalan istri dari Kwon Yul. Tak lama berselang, Dajung diberitahu ayahnya jika sidang kabinet suaminya diboikot. Seolah tahu yang dirasakan suaminya, ia membuatkan minuman hangat sekaligus meminta maaf lagi. Kwon Yul terus teringat mendiang istrinya hingga membuatnya tidak bisa tidur. Namun ia memutuskan untuk meminum beberapa obat. Keesokan paginya, Dajung mengecek Kwon Yul di ruang kerjanya. Ia sangat panik melihat Kwon Yul tidak sadarkan diri dengan obat berserakan di lantai. Dajung mencoba membangunkannya dengan menampar pipinya. Namun lama-lama Kwon Yul merasakan sakit lalu kemudian menghalanginya. Dajung mengira jika suaminya itu bermaksud bunuh diri karena sidang kabinetnya diboikot. Dajung akhirnya meminta maaf lagi karena masalah yang sering ia timbulkan. Namun apapun itu, Kwon Yul ternyata sudah memaafkannya. Hanya saja Dajung membuat satu kesalahan, yaitu mengingatkan kepada mendiang istrinya. Dajung ditanya bos dan rekan reporternya, apakah ia telah menjadi seorang istri yang baik. Rencananya mereka akan melakukan sesi wawancara yang mengungkap kehidupan rumah tangga mereka. Sekretaris Shaw memberikan solusi kepada Perdana Menteri menggunakan cara licik. Namun In-ho mengingatkan itu tidak sesuai dengan prinsip politik Perdana Menteri, yaitu menaati peraturan. Di luar akhirnya mereka berdebat. In-ho menuduh Sekretaris Shaw tidak mengenal dengan baik Perdana Menteri padahal ia bekerja bersamanya sudah sangat lama. Di sisi lain Kwon Yul terus merenung mengingat janji-janji kampanyenya. Tiba-tiba Dajung datang menghampirinya dan menyuruhnya untuk melupakan masalah yang telah lalu. Istrinya itu kemudian menawarkan untuk mengajaknya minum-minum. Kwon Yul berpikir sebentar, apakah seperti itu diperbolehkan untuk Perdana Menteri. In-ho harus kecewa ketika datang ke rumah Dajung tidak ada. Padahal ia sudah mempersiapkan sebuah hadiah Natal untuknya. Ketika akan keluar, In-ho bertabrakan dengan Wuri hingga handphonenya terjatuh. Jika diperhatikan dengan seksama, Wuri memiliki 2 handphone. Dajung mengajari Kwon Yul bagaimana cara bersenang-senang, yaitu dengan makan makanan kesukaannya, juga minum-minum. Tapi ternyata Kwon Yul tidak suka dengan makanan yang disajikan, apalagi minum alkohol. Tapi apa yang sering disampaikan Dajung sama seperti yang mendiang istrinya dulu katakan. Ketika makan, Dajung tiba-tiba tersedak sebab ia melihat 2 rekannya.
Seketika itu juga ia meminta suaminya untuk tidak menoleh. Takut diberitakan yang aneh-aneh, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Hanya saja Dajung melarang Kwon Yul untuk membayar karena ia sudah berjanji mentraktirnya. Perdebatan mereka dilihat dua rekan Dajung. Kwon Yul dan Dajung akhirnya berlari bergandengan tangan. Di sisi lain, In-ho belum menyerah untuk memberikan hadiahnya kepada Dajung. Ajudan memperingatkan Kwon Yul untuk tidak pergi tanpa pengawalan. Dajung memberitahu Kwon Yul jika akan lebih baik ia tersenyum lebar seperti hari ini. Malam itu juga In-ho akhirnya bisa bertemu dengan Dajung dan memberikan hadiah Natal. Ia juga bertanya apakah Dajung lelah menjadi istri seorang Perdana Menteri. Dengan cepat, Dajung menjawab iya. Menurutnya hari-harinya melelahkan. Jika ada yang tidak cocok, mereka selalu berselisih paham. Kwon Yul menemukan pakaian dalam Dajung di meja kerjanya. Dari situ ia menyebut istrinya itu wanita ceroboh. Jelas saja Dajung tidak terima. Pertengkaran pun kembali terjadi hingga mereka memutuskan untuk pisah ranjang. Dajung mengalah karena ia akan tidur di kamar Manse. Meskipun begitu, sebelum tidur mereka masih kepikiran satu dengan yang lain. Keesokan paginya, para menteri meminta maaf kepada Perdana Menteri. Mereka mengungkapkan alasannya tidak bisa datang ke sidang kabinet. Kwon Yul tidak merasa keberatan. Hanya saja ia akan tetap menyusun anggaran yang baru. Sekretaris So menjawab pertanyaan para wartawan. Hanya saja skandal news selalu menanyakan hal yang pribadi. Reporter Byun menyalahkan mereka karena selalu membuat masalah. Tapi skandal news bisa memukulnya balik. Mereka mendengar reporter Byun dikeluarkan dari bidang politik. Sekretaris So protes kepada Perdana Menteri karena ia lebih mementingkan Dajung. Menurutnya antara mereka bukanlah hubungan yang biasa. Padahal mereka tahu pernikahan mereka hanyalah pura-pura. Kata-kata dari So Hye-ju tersebut membuat Perdana Menteri berpikir keras. Ia akhirnya sadar jika ini hanyalah drama. Dajung membuktikan ucapan In-ho jika Wuri memiliki 2 handphone. Dari selebaran juga diketahui jika Wuri akan tampil hari ini. Wuri akhirnya mengaku jika handphonenya ia dapatkan dari sang paman. Dajung berkata tidak boleh karena itu artinya Wuri adalah mata-mata. Tanpa diduga, Kwon Yul mendengar semuanya. Handphone yang ia ambil akhirnya berdering dan Pak Jun-gi yang menelpon. Kwon Yul akhirnya mengajak bertemu. Padahal di waktu yang sama Kwon Yul tidak tahu Pak Jun-gi sedang bersama dengan In-ho. Kwon Yul marah besar kepada Dajung karena ia sudah terlalu jauh ikut campur masalah keluarganya. Menurutnya Dajung bukan istri sahnya dan bukan ibu dari anak-anaknya. Kata-kata itu membuat Dajung seperti tersambar petir. Pak Jun-gi merasa heran kenapa Kwon Yul tidak tahu Wuri memiliki bakat musik. Yang ia lakukan hanyalah membelikannya gitar dan memfasilitasi tempat ia manggung. Kwon Yul memeringatkan agar Pak Jun-gi tidak melibatkan keluarga dalam perselisihan mereka. Dajung mendatangi Wuri yang ketika itu sedang latihan. Padahal Wuri tidak mengharapkan ini. Menurutnya Dajung bukanlah ibu kandungnya. Untuk itu ia diminta untuk tidak melampaui batas mengurusi kehidupannya. Dalam hati Dajung tersentak. Memang benar ia tidak memiliki alasan kenapa melakukan semua ini. Meskipun begitu ia tetap mengejar Wuri. Sampai-sampai ia tidak hati-hati ketika menyeberang. Ketika hampir ditabrak truk, Dajung diselamatkan oleh Kwon Yul. Pada episode sebelumnya ada Dajung yang diselamatkan oleh Kwon Yul di saat ia hampir saja ditabrak sebuah truk ketika mengejar Wuri. Hanya saja kejadian itu mengakibatkan jari Kwon Yul terluka. Namun kabar yang diterima Sekretaris So bahwa Perdana Menteri mengalami kecelakaan lalu lintas. Sontak para reporter penasaran dengan berita ini. Setibanya di rumah sakit, Sekretaris So menanyakan keadaan Perdana Menteri. Kwon Yul lalu menjelaskan jika ia hanya cedera jari, yang rasanya seperti tertimpa batu seberat 50 kg. Di luar, In-ho menjelaskan kepada Sekretaris So jika penyebab dari semua ini bukanlah Dajung, melainkan ada masalah dengan Wuri. Kwon Yul kembali memperingatkan Dajung untuk tidak melampaui batas mengurusi urusan keluarganya. Dia diminta fokus mengenai pekerjaan rumah. Kwon Yul kaget bukan main melihat tagihan dari rumah sakit, yang di dalamnya terdapat pemeriksaan kanker payudara, pemeriksaan tiroid, hingga kanker serviks. Ternyata semua itu yang melakukan adalah Dajung. Kwon Yul diizinkan pulang, namun di luar banyak reporter. Dajung kemudian memperingatkannya agar mereka bersikap mesra. Di situ rekan kerjanya di Skandal News tidak bisa mewawancarai Dajung. Oleh sebab itu mereka memiliki dendam pribadi. Di sisi lain, reporter Byun menemui polisi yang pernah menahan Dajung. Setibanya di rumah, Dajung memaksa membantu melepaskan pakaian suaminya.
Namun bukannya terbantu, kancing baju Perdana Menteri justru lepas. Kini giliran Kwon Yul yang menuduh Dajung sebagai wanita cabul. Sekretaris Seo menghubungi In Ho untuk mengajaknya minum bersama. Tapi In Ho menolak sebab ia sebenarnya sedang bersama dengan Pak Jun Gi. Menteri itu mengajak In Ho bekerja sama, membongkar pernikahan palsu sang Perdana Menteri. In Ho berkata jika ia hanya ingin menghancurkan Kwon Yul. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan Dajung. Yoon Hee sedang belajar untuk membahagiakan suaminya. Begitu suaminya pulang, ia langsung pasang pose yang menggoda. Namun meskipun demikian, suaminya itu tidak tertarik. Park Jun Gi sebenarnya masih kepikiran kenapa In Ho memihak kepadanya. Di sisi lain, Dajung terpesona dengan sang Perdana Menteri. Menurutnya, ia begitu tampan dan berkarisma. Dajung merasakan detak jantungnya yang sangat cepat. Ia berpikir apakah ia sedang jatuh cinta. Namun ketika tersadar, ia tiba-tiba berlatih kendo. Ia sengaja melakukan itu untuk melupakan perasaannya. Hanya saja, Kwon Yul justru membantunya. Di kesempatan berikutnya, Kwon Yul menemui presiden. Ia mengusulkan untuk membatalkan proyek nasional, yang menyebabkan lingkungan rusak dan merugikan rakyat. Setelah itu, Sekretaris Seo mengajak Perdana Menteri untuk makan siang. Hanya saja itu ditolak karena sang Perdana Menteri ingin makan dengan anak-anaknya. Setiap Sabtu, Dajung mengunjungi ayahnya. Namun kali ini ia bersama dengan In Ho yang mengambil cuti. Ayah Dajung membuat pengakuan jika ada orang yang bertanya bagaimana pertemuan awal putrinya dengan sang Perdana Menteri. Teman-teman Dajung di Skandal News sedang mengintip. Sementara itu, Kwon Yul merasa ada yang kurang ketika tidak ada Dajung saat makan bersama. Suasana hatinya itu kemudian ia lampiaskan kepada anak-anaknya. Tiba-tiba Kwon Yul berhalusinasi seolah ada Dajung. Ia melarang sang Perdana Menteri marah ketika sedang makan. Di sisi lain, Dajung diberitahu dokter jika kemo ayahnya berjalan dengan baik. Sang dokter juga merasa kagum. Menurutnya, Dajung merupakan istri yang ideal untuk Perdana Menteri. Teman-teman Dajung kepergok oleh In Ho. Mereka diminta untuk tidak membuat berita aneh-aneh jika ingin selamat. Salah satu reporter meminta In Ho untuk tidak menyebarkan ini kepada Dajung. Di luar rumah sakit, In Ho dengan iseng melempar salju kepada Dajung. Merasa tidak terima, Dajung pun membalasnya. Hingga akhirnya terjadi perang salju. Dari kejauhan, diam-diam reporter Byun mengambil gambar mereka. Sementara itu, sang Perdana Menteri gabut sendirian di rumah. Kesempatan itu ia gunakan untuk menjahit boneka binatang. Ketika hari sudah malam, Kwon Yul keluar untuk mengetahui di mana Dajung. Namun ia tidak mengakuinya. Sang Perdana Menteri syok. Dajung pulang bersama dengan In Ho. Sikap Dajung berubah drastis kembali dari rumah sakit. Ia mengaku tidak ingin membuat masalah lagi dan hanya fokus pada pekerjaan rumah. Tentu hal itu membuat Perdana Menteri merasa keheranan. Sebab meskipun senang, ia pun sedikit risih. Kwon Yul benar-benar dibuat salah tingkah. Bahkan ia lupa berganti baju sebelum tidur. Seperti biasa, Dajung harus membacakan cerita. Dan di situ, Kwon Yul berpura-pura sudah tertidur. Diam-diam, Dajung menuliskan sesuatu di perban Kwon Yul yang berisi doa agar ia cepat sembuh dan tetap semangat. Keesokan harinya, Kwon Yul berubah. Sebelum berangkat bekerja, ia sempatkan untuk memeluk Manse. Namun yang jadi masalah, Nara merasa iri. Sementara Dajung menyemangati In Ho. Hari itu, Perdana Menteri mengunjungi pasar. Ia teringat untuk membelikan hadiah anak-anaknya. Namun tiba-tiba pandangannya tertuju pada jepit rambut. Di hadapan wartawan, Kwon Yul mengatakan jika akan mengevaluasi proyek nasional. Sementara itu terungkap jika yang mewawancarai ayah Dajung adalah reporter Byun. Rencananya ia akan bekerja sama dengan Pak Jun Gi. Kali ini Kwon Yul memberikan hadiah untuk Nara, namun ia lupa membelikannya untuk Manse. Perdana Menteri akan mengundang Sekretaris Seo dan In Ho untuk berterima kasih. Sebenarnya ia membelikan sebuah jepit rambut untuk Dajung, namun kemudian ia batal memberikannya. Sebab Dajung tidak suka menggunakan jepit rambut seperti anak sekolah. Kwon Yul kesal dan menyuruh Dajung untuk membuat laporan harian. Ketika minum-minum, Dajung bertanya kepada Sekretaris Seo apa harapannya di tahun baru. Sekretaris Seo menjawab jika ia berharap pernikahan kontrak ini segera berakhir. Namun setelah itu, Sekretaris Seo memberi kode Dajung untuk mengajaknya ke belakang. Di sana ia menceritakan jika sudah kenal lama dengan Perdana Menteri. Namun sejauh ini Perdana Menteri tidak bisa melupakan istrinya. Sehingga tidak ada satupun wanita yang berhasil masuk ke dalam hatinya. In Ho menceritakan kepada Kwon Yul bahwa kakaknya mengalami kecelakaan mobil bersama wanita yang ia cintai. Dajung terus teringat kata-kata dari Sekretaris Seo bahwa sampai saat ini tiada satupun wanita yang bisa masuk ke hati sang Perdana Menteri.
Pak Jun-gi mempengaruhi presiden bahwa Kwon Yul lebih populer dibandingkan dirinya. In-ho meminta sekretaris Seo berhenti membicarakan perkawinan kontrak, sedangkan sang Perdana Menteri justru berkata, meskipun perkawinan kontrak ini berakhir, ia akan terus mendukung Da-jung. In-ho mengaku di hadapan semua orang jika harapannya ke depan adalah menyatakan perasaannya kepada gadis yang ia cintai. Sekretaris Seo tahu jika gadis itu adalah Da-jung. Sementara itu, Da-jung tidak bisa menepis perasaannya jika ia menyukai sang Perdana Menteri. Namun ketika sang Perdana Menteri datang, ia justru bertanya apakah benar ia belum bisa melupakan istrinya. Da-jung sedikit mabuk, untuk itu ia berolahraga. In-ho datang menghampiri. Kesempatan itu ia gunakan untuk bertanya siapa gadis yang ia maksud. In-ho berkata gadis itu aneh dan lucu. Da-jung merasa jika itu adalah dirinya. In-ho kemudian memeluknya dari belakang dan membenarkan apa yang ia rasa. Di sisi lain, ternyata lelaki yang kecelakaan bersama istri Perdana Menteri adalah kakak In-ho. Da-jung shock dengan pengakuan In-ho yang menyukainya. Ia kemudian minum wine hingga membuatnya mabuk berat. Kwon Yul merasa heran, tidak biasanya Da-jung seperti ini. Sekretaris Seo dan In-ho sedang sibuk mempersiapkan konferensi pers. Namun di situ In-ho masih kepikiran saat dirinya menyatakan cinta kepada Da-jung. Di sisi lain, Perdana Menteri menyuruh istrinya untuk segera bangun. Tapi istrinya itu justru meminta izin untuk tidak ikut sekali ini saja. Kwon Yul menolak dengan keras, sebab kali ini wartawan akan menanyakan hal yang pribadi kepada mereka. Sementara itu, para reporter sudah tiba di Gedung Biru, tak terkecuali reporter Byun. Bahkan ia sudah menyiapkan amunisi untuk bisa disebut sebagai wartawan hebat. Da-jung masih merasakan pusing di kepalanya hingga berjalan sempoyongan. Meskipun begitu, ia berjanji dalam hati tidak akan mengecewakan Perdana Menteri. Tanpa sengaja, ia kemudian bertemu dengan In-ho yang membuatnya tersipu malu. In-ho hanya mengingatkan agar Da-jung menjawab pertanyaan dengan baik. Jika tidak mengerti, ia bisa melambaikan tangan kepada sekretaris Seo. Da-jung benar-benar malu hingga membuatnya lari ke taman. Di sana ia dihampiri oleh Perdana Menteri yang akan melihat keadaannya. Kepala editor Skandal News memiliki dendam pribadi kepada Da-jung. Untuk itu ia memasukkan obat yang akan membuat sakit perut ke dalam minuman, lalu meminta anak buahnya untuk memberikannya kepada Da-jung. Di waktu yang bersamaan, Perdana Menteri dan Da-jung memasuki ruangan. Reporter Skandal News kemudian berbasa-basi menyapa Da-jung. Minuman yang tadi sudah disiapkan akhirnya disodorkan. Namun sebelum meminumnya, Da-jung tiba-tiba ingin muntah. Tiba-tiba, Perdana Menteri merebut minuman tersebut lalu meminumnya. Ketika sesi wawancara dimulai, para teman Da-jung merasa heran kenapa tidak ada reaksi apapun. Mereka justru terlihat mesra dan menjawab pertanyaan dengan bijak. Tiba-tiba, reporter Byun mengangkat tangan lalu mengatakan bahwa ia memiliki bukti jika pernikahan Perdana Menteri dan Da-jung hanyalah settingan. Setelah itu, ia menunjukkan foto Da-jung bersama dengan In-ho. Ditambah lagi rekaman wawancara dengan ayah Da-jung dan polisi. Sontak saja ini membuat heboh. Perdana Menteri dan Da-jung berlutut memohon pengampunan reporter Byun. Ternyata itu hanyalah hayalan dari reporter Byun. Namun pada kenyataannya belum sempat mengajukan pertanyaan, reporter Byun merasakan perutnya sakit. Reporter Skandal News teman Da-jung memberitahu atasannya jika minuman itu ia berikan kepadanya. Tapi atasannya itu kemudian teringat jika reporter Byun ingin menyebut kontrak. Spontan ia kemudian mengangkat tangan lalu bertanya apakah pernikahan antara Perdana Menteri dan Da-jung hanyalah pernikahan kontrak. Dengan tenang Perdana Menteri membenarkannya bahwa mereka memiliki kontrak untuk berkomitmen bersama-sama. Setelah itu Da-jung tiba-tiba merasa mual. Melihat itu para reporter menyimpulkan jika Da-jung hamil. Namun saat itu juga Perdana Menteri membantahnya. Sekretaris Seo merasa heran, tidak biasanya Perdana Menteri menjawab seperti ini. Pernyataan dari Perdana Menteri tadi membuat Da-jung GR, namun tiba-tiba ia didatangi In-ho. Da-jung sangat malu, untuk itu ia mencoba menghindar. Namun In-ho berhasil menangkap tangannya, dan memberitahukan jika sejak semalam ia tidak bisa tidur. Di situ Da-jung hanya diam, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Rekan kerja Da-jung mencuri bukti-bukti yang dikumpulkan oleh reporter Byun. Sementara itu, Perdana Menteri merenung. Ia bingung bagaimana seharusnya memperlakukan Da-jung. Tak lama dari itu, Da-jung muncul dan mengomentari kehidupannya, bahwa ia juga manusia biasa yang butuh istirahat. Untuk itu, Da-jung sambil memasak mie. Perdana Menteri mulai mencicipi dan menurutnya lumayan.
Setelah itu baru mereka menyantap mie tersebut bersama-sama. Perdana Menteri bermaksud mengelap kuah yang berada di pipi Dajung. Hanya saja Nara dan Manse melihatnya, dan mereka mengira ayahnya akan mencium Dajung. Peristiwa ini kemudian diceritakan Manse kepada para pengawal. Seolah tidak mau kalah, pembantu juga menuturkan bahwa ia pernah memergoki mereka sedang berguling-guling. Perdana Menteri akhirnya memperingatkan Dajung agar mereka menjaga jarak. Pembantu memberitahu Dajung jika Perdana Menteri bersama anak-anaknya berencana bermain ski. Di sisi lain, reporter Byun meminta maaf kepada Pak Jungi. Meskipun kemarin gagal, namun ia memiliki bukti-bukti yang nyata. Reporter Byun menunjukkan foto kebersamaan Dajung dan In-ho. Setelah itu, Pak Jungi justru mengajak reporter Byun untuk mengakhiri kerjasama. Kebersamaan mereka itu dilihat Sekretaris So, yang kemudian melapor kepada In-ho. Tak lama berselang, rekan kerja Dajung ditangkap oleh In-ho. Di sisi lain, Na Yun-hee bertemu dengan Sekretaris So di tempat golf. Ia mengira jika Sekretaris So menemui suaminya. Namun Sekretaris So langsung membantah ia tidak suka lelaki yang sudah beristri. Pak Jungi diberitahu ajudannya jika Perdana Menteri dan Dajung semakin mesra. Hal itu diperkuat dengan pernyataan istrinya jika mereka sedang bersama-sama main ski. Padahal yang terjadi sebenarnya, Perdana Menteri tidak mengajak Dajung. Namun karena pembantu memberitahunya, Dajung akhirnya menyusul. Di sana, Dajung langsung terpesona dengan kepandaian Perdana Menteri bermain ski. Dajung ternyata belum bisa hingga harus dipandu oleh Perdana Menteri. Namun ia sangat senang, setiap kali akan terjatuh, sang Perdana Menteri menangkapnya. Ketika Perdana Menteri mengajari Dajung dan anak-anaknya, ia melihat Pak Jungi. Kakak iparnya itu merasa iri dengan kemesraannya bersama Dajung. Menurutnya, Kwon Yul telah melupakan Nayung adiknya. Di hadapan bibinya, Manse menceritakan kemesraan ayahnya dengan Dajung. Bahkan kemarin ia melihatnya berciuman di ruang kerja. Mendengar itu, Yun-hee dibuat iri dengan keharmonisan keluarga ini. Padahal ia tahu betul pernikahan ini tidak didasari cinta. Dajung tiba-tiba terjatuh, sang Perdana Menteri langsung menolongnya. Pak Jungi yang melihatnya merasa sangat kesal. Rekan Dajung memberikan bukti-bukti yang ia dapatkan kepada In-ho. Di waktu yang berbeda, Sekretaris So salut dengan In-ho yang berani mengutarakan perasaannya. Pak Jungi menyuruh In-ho untuk melakukan apa yang ia perintahkan. Ia benar-benar tidak menyangka Kwon Yul telah berubah dan melupakan adiknya. Seperti biasa, Dajung membuatkan minuman stroberi kesukaan Kwon Yul. Hanya saja ia tidak mau menyentuhnya lagi. Begitu juga ketika Dajung ikut latihan kendo. Kwon Yul sangat cuek kepadanya. Dajung benar-benar merasa heran kenapa Kwon Yul tiba-tiba berubah. Ayah Dajung merasakan firasat buruk. Untuk itu ia menghubungi putrinya dan menanyakan keadaannya. Ayah Dajung itu bermimpi putrinya mengenakan baju berkabung dan ia kemudian dikelilingi serigala. Dajung menyuruh ayahnya tidak usah khawatir, itu hanyalah mimpi. Dajung menghampiri Kwon Yul yang sedang merenung sambil bertanya apakah ia telah berbuat kesalahan. Namun Kwon Yul belum mengakuinya. Dajung merasa senang dan akan melakukan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik. Kwon Yul kembali berubah. Menurutnya ia sangat lelah menjalin hubungan dengan Dajung. Jelas pernyataan suaminya itu membuatnya sangat sedih. Keesokan harinya, Dajung selalu menghindar jika didekati oleh In-ho. Kwon Yul menyesal dengan ucapannya semalam. Namun ia jaim harus menghubungi Dajung duluan. Setelah mendapatkan pesan, In-ho meminta izin kepada Perdana Menteri selama 2 jam. Di sisi lain, Dajung juga mendapatkan pesan. Rekan Dajung merasakan sesuatu yang aneh ketika memata-matai reporter Byun. In-ho mendatangi sebuah kamar hotel yang di dalamnya ternyata ada Dajung. Ternyata mereka mendapatkan pesan untuk mendatangi tempat tersebut. Pak Jungi memerintahkan para reporter untuk bersiap-siap. Sementara itu In-ho memberitahu Dajung sepertinya mereka dijebak. Untuk itu mereka harus segera pergi dari tempat itu. Di depan lift, Dajung merasa heran kenapa ada Na Yun-hee. Sedangkan di sisi lift yang lain ada reporter Byun dan teman-temannya. Kali ini In-ho dan Dajung ketahuan. In-ho membela jika Dajung ingin menemui Perdana Menteri. Dan momen itu ternyata pas Perdana Menteri muncul dari belakang. Ia berkata akan merayakan hari jadi 100 hari dengan Dajung. Dengan begitu rencana busuk reporter Byun dan Pak Jungi gagal total. Anehnya In-ho justru kecewa. Sebelumnya Sekretaris So diberitahu rekan Dajung di Skandal News. Perdana Menteri menginterogasi Dajung kenapa bersama In-ho di tempat ini. Istrinya itu mengaku tidak tahu, ia hanya mendapatkan pesan. Namun In-ho memberitahunya jika mereka dijebak.
Dajung meminta maaf sebab telah membuat tidak nyaman Perdana Menteri. Keberadaannya selalu menimbulkan masalah. Tiba-tiba Perdana Menteri memeluk Dajung dan menyuruhnya untuk tidak berkata seperti itu. Gimana, seru kan? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di channel ini ya. Terima kasih.